Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi yang cerah ini, agak gerimis tadi dikit. Pagi hari ini kita masih berikan sehat panjang umur. Allah berikan kesempatan untuk kita bisa bersama-sama mengikuti pengajian rutin tiap Rabu. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga ditambahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa insyaallah kita semuanya termasuk orang-orang yang cinta kepada beliau, sehingga kita terdorong untuk selalu mengikuti apa yang diajarkannya, dan tentunya kita berharap pada Allah di yaumul kiamah kita dikumpulkan dalam syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum pengajian kita mulai, mari kita awali dengan pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan pengajian kita lancar dari awal hingga akhir. Tentunya kita mendapatkan keberkahan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadihinnya wa qulunyatus sholihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidina. Amin. Nafasnya ngengen ya. Tak lupa kita berdoa pada Allah. Mudah-mudahan kita semuanya selalu berikan sehat panjang umur. Yang sudah punya keturunan mudah-mudahan Allah jadi keturunan yang soleh dan soleha. Yang sudah nikah belum punya keturunan mudah-mudahan juga Allah berikan segera keturunan. Yang cepat pingin didekatkan jodohnya, cepat pingin punya jodoh, segera didatangkan jodohnya. Yang soleh, yang baik, yang banyak duitnya. Yang sedang pada sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan yang sempurna buat bekal taat kepadanya. Yang sedang pada banyak urusannya mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya, diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidina. Amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ila arwahi
jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha wa khususan ila arwahi keluarga besar jamaah Tip-Top. Ghafarallahu dzunubahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidina. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita lanjutkan yang pelajaran kemarin dari kitab Safinatun Najah. Kemarin tentang syarat-syarat khutbah Jumat. Lanjut sekarang tentang kewajiban terhadap mayat. Ya, kewajiban terhadap mayat apa aja? Faslun alladzi yalzamu lil mayyiti arba'u khisal. Ghusluhu wa takfinuhu wassalatu alaihi wa dafnuhu. Faslun adapun ini pasal alladzi yalzamu adapun yang wajib bagi lil mayyiti bagi mayit arba'u hisolin ada 4 perkara ya, ada 4 macam. Yang pertama yaitu ghusluhu memandikan mayit, wa takfinuhu kemudian yang kedua mengkafankan ya, mengafani, wassalatu kemudian yang ketiga menyolati ya, menyolatkan, alaihi pada mayat ya, wadafnuhu kemudian yang keempat adalah menguburkannya. Nah, itu kewajiban kita selaku orang yang hidup ya, untuk mayit. Alladzi yalzamu lil mayyiti arba'u hisolin ghusluhu wa takfinuhu wa sholatu alaihi wa dafnuhu. Ini pasal yaitu hal-hal yang wajib dilaksanakan untuk si mayit, yaitu ghusluhu memandikan, wa takfinuhu mengkafani, kemudian washolatu alaihi menyolatkannya, yang terakhir menguburkan. Jangan satu-satu, pasti banyak lagi penjelasannya sih. Lanjut sekarang ada cara memandikan mayat. Faslun aqallul ghusli ta'mimu badanihi bil ma'i. Paling sedikit ini pas ya. Aqallul ghusli, cara memandikan mayit paling sedikit dengan apa? Ta'mimul badani bil ma'i. Apa itu mewalat seratu apa? Meratakan ya, meratakan air. Ya, meratakan badani terhadap badannya mayit bil ma'i dengan air. Meratakan badannya mayit bil ma'i dengan air. Wa akmaluhu ayaksila sawataihi. Kemudian sedangkan yang lebih sempurnanya ya memandikan mayit itu apa nih? Wa ayuzilal qadara min anfihi
wa ayudai'ahu wa ayyadluka badanahu bisidri. Yang pertama mah apa? Sawataihi, membasuh kubul dan duburnya, maksudnya dibersihin kubul dan duburnya mayat. Ya, dibersihin. Gitu. Untuk apa? Supaya ya keluar kotoran-kotorannya. Udah katanya, Umi belum pernah sih. Umi belum, maksudnya belum pernah yang langsung turun memandikan maksudnya memandikan mayat bagian dalamnya enggak ya. Paling ngikutin, paling ngikut anuin kuku-kukunya gitu, nyiramin, ngebersihin kuku gitu. Kalau untuk yang bagian dalamnya enggak. Biasanya sih disuruh keluarga atau ada khusus yang bagian mandikan mayat. Sering Umi juga dipanggil orang, maksudnya dipanggil, dipinta, kata Umi ada bagiannya. Belum berani. Ada bagiannya ya yang mandiin mayat mah. Ada yang ahlinya. Dan kita harus bisa semuanya padahal. Tapi akan gugur karena itu fardu kifayah. Ketika ada yang mewakili, maksudnya dari kita, tidaklah jadi dosa kita. Kalau sama sekali tidak ada, terus hanya ada kita wajib, bukan fardu kifayah. Kalau ditinggal sama kita dosa. Ya, kalau ada nggak apa-apa, nggak jadi dosa karena sudah ada yang mewakili, itu fardu kifayah namanya ya, bukan fardu ain. Jadi yang pertama, kubul dan dubur atau kemaluan depan dan belakang itu harus dibersihkan. Ya. Kemudian juga kotoran dari apa? Kotoran dari hidung harus dihilangkan. Tuh. Zilal qadaraman min anfihi, ya, menghilangkan kotoran yang ada di hidungnya mayat. Bersihin. Karena kita keluarga tuh, kalau misalkan ada keluarga kita yang wafat, ikut khawatir. Yaitu kadang kan bukan lupa tertinggal, ini model kuku-kukunya itu harus semuanya udah harus kena air semua, ini kuku, layan rambut, telinga, ini lubang telinga, lubang apa tuh namanya, habis anting, lubang antingnya, hidungnya ikutan. Pokoknya yang nyempil yang khawatirnya tidak maksudnya terlewatkan, kita harus gercep ya, gerak cepat, maksudnya teliti. Jadi kotoran dari hidung juga harus dihilangkan. Kemudian juga wa ayyuwaddi'ahu, kemudian mewudukan, ya, diwuduin. Tapi kalau anak kecil langsung balik biasanya ditayamum. Ya, kalau yang belum balik biasanya tayamum. Dua kali. Wa ayadluka badanahu bisidri, kemudian digosok. Maksudnya gosoknya itu jangan gosok yang kayak kita banyak dakinya. Misalkan dia mandi seperti biasanya, pelan. Karena habis dicabut nyawa itu katanya sakitnya tuh luar biasa, dicabut nyawa ya. Jadi harus pelan, dengan lembut, jangan digosok. Pakai apa? Bisidri, dengan daun bidara. Nah, daun bidara. Kita mah kadang pakai apa? Abur barus ya. Kasih sabun juga, dikasih sabun ada ya. Terus kalau sabun kan takutnya tambah lama. Sabun itu kan banyak busanya. Jadi tambah itu ya. Pokoknya dulunya biar bersih lah gitu ya. Tapi ini disebutnya kalau di sini pakai daun bidara. Banyak sekarang daun bidara. Ya. Dan diantaranya itu pohonan surga ya daun bidara. Di surga ada daun bidara. Ya. Di sini wa ayyusabbal ma'a alaihi salasan, dan hendaklah membasuhnya itu, ya, menyiramnya mayat dengan air itu hendaknya dengan salasan, dengan tiga balikan, 3 kali ulangan gitu ya. 3 kali itu banyak, 3 kali. Mancur, basahin dulu kali.
pokoknya kalau lebih, misalkan kalau masih kotor ya lebih nggak apa-apa, minimal ya. Nah, terus dibersihin pelan-pelan kuku-kukunya, kuku kaki, kuku tangan, kemudian telinga, lubang anting, lubang hidung, semuanya, apalagi kubul dan dubur. Nah, itu harus bersih banget karena itu udah bolong kan gitu. Jadi kalau yang hidup makan mungkin masih ada ada remnya, maksudnya ya tidak bolong. Kalau yang udah wafat itu makanya masuk, orang kita hidup aja lahiran bayi gede keluar ya, perempuan blong, kalau udah jadi mayit itu kan bahkan nggak dikodok juga, cuma di gitu doang dia kotoran tuh udah keluar biasanya ya. Kalau udah ahli itu udah nggak usah modok sebenarnya, gitu-gitu doang di perutnya itu udah keluar ya. Belum pernah, terus terang belum pernah, rada takut, kurang imannya. Iya, itu harus yang berani ya. Tuh cara memandikan mayat. Ada berapa? Ada 5, yaitu kubul dan dubur. Kemaluannya itu harus dibersihkan. Kemudian kotoran-kotoran yang ada di hidung juga dibersihkan. Kemudian hendaklah mewudukannya mayitnya, wudukan. Kemudian juga menggosok-gosoknya seluruh badan dengan daun bidara. Jadi kitab Safinah ya. Pokoknya selain itu juga silakan mau pakai apa. Pokoknya yang penting bersih, hilang kotorannya, dan tidak menggosoknya juga jangan sampai menyakiti mayit. Hendaklah menyiram dengan air sebanyak 3 kali. Kalau masih dirasa kotor, misalkan masih ada kan tidak sedikit, misalkan mayitnya itu memang ada yang kalau kena kecelakaan atau ada luka ya, itu kan bisa jadi boleh lebih ya. Jadi hendaklah menyiram airnya itu sebanyak 3 kali. Paslun aqallul kafni saubun ya'umuhu wa akmaluhu lirajuli salasu lafaifa walil mar'ah. Adapun ini pasal paling sedikit mengkafani ya. Mengkafani itu dengan apa? Dengan 1 pakaian yang mencukupinya. Jadi adapun yang lebih sempurna adalah dengan 3 lapis. Bahkan kalau laki-laki itu ada sarung, ada gamis, terus penutup ya 3. Kalau perempuan tambah lagi ada sarungnya, kemudian ada, maksudnya nggak dibentukin sarung sih ya, maksudnya lembarannya itu lembaran kainnya, lembaran baju gamisnya, lembaran kerudungnya, kemudian nanti 1 lembar lagi untuk nutup semuanya. Harus tahu, ada yang sudah punya kain kafan, Umi juga nggak punya. Harus tahu, harus punya. Tapi Umi juga nggak punya. Harus punya. Ada di Pak RT ya banyak. Di RT mah banyak di masjid. Nah, itu. Jadi cara mengkafani mayit itu paling sedikit yaitu 1 lembar. Kalau ada lebih afdal lagi, lebih sempurna yaitu 3 lapis pakaian atau kain bagi mayat laki-laki, sedangkan bagi mayat perempuan ya ada baju kurungnya, ada kerudungnya, terus 2 lapis pakaian, jadi lebih banyak ya, 5. Jadi 5 perempuan. Makanya pantas perempuan mah banyak yang ditempelin sekarang juga. Kalau laki-laki mah daleman juga atuh, perempuan mah banyak banget. Udah pakai wadahnya dinaruh, ditambah lagi ada yang pakai kaos singlet, udah pakai kaos singlet, ada daleman lagi, ditambah lagi celana ketatnya, leggingnya,
belum lagi pakai gamis, lagi udah gamis dikurung lagi pakai kerudung, dah hidupnya kayak begitu. Perempuan mah banyak yang dipakai, maka meninggalnya juga banyak yang dipakai. Tapi yang dipakai di dunia mau dipakai ke akhir, ya akhir jadi bawa dikubur kagak. Nah, ini hal buat muhasabah diri kita ya. Sejujurnya yang dibawa oleh kita mati itu hanya kain kafan, tak harus punya kain kafan. Umi menyuruh cina Umi juga nggak punya. Iya. Sekarang mau udah disiapin sama siapa? Pak RT. Ya, tiap RT, tiap musola, biasanya tiap masjid itu sudah ada yang ngurusin. Makanya baik-baik kita sama Pak RT. Nah, jadi warga tuh harus baik sama apa? Sama pemerintahan. Yang bukan hanya kita sama taat sama Allah doang, taat sama Rasul, juga harus taat sama ulil amri. Ketika ulil amrinya yang adil, yang adil. Selagi pemerintahannya baik-baik saja, ya kita tetap harus wajib taat. Kalau udah pemerintahannya adil, pemerintahannya yang lacut, pemerintahannya yang tidak tidak sayang rakyat, itu mah makar apa. Ya, pokoknya di Indonesia mah masih kita tenang sholat, masih tenang kita ngaji, masih tenang kita kerja, ya, harus taat kita tuh sama pemerintah itu ya. Tuh, jadi ada cara-caranya mengapa nih harus tahu. Kemudian arkanus sholatil janazati, ada rukun sholat janazah. Sab'atun, yaitu ada 7. Al-awwalu, yang pertama di dapur ngobrol we. An-niyatu, yaitu niat. Ya, asani, yang kedua arba'u takbiratin, yaitu 4 takbir. 4 kali takbir. Allahu akbar. Lagi doa Allahu akbar. Tak ada. 4 kali takbir. Kemudian asalisu al-qiyamu alal qadiri, berdiri untuk yang mampu, yang kuasa berdiri. Nah, orang lumpuh mata kudu maksakan berdiri. Bagi yang apa? Bagi yang mampu berdiri. Ya, asalisu al-qiyamu alal qadiri. Yang ketiga yaitu berdiri bagi yang mampu. Ar-rabi'u qiraatul Fatihati. Yang keempat yaitu apa? Membaca Fatihah. Tuh, masuk rukun daripada sholat jenazah. Al-khamisu, yang kelima apa? As-sholatu ala nabi. Yang kelima, sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ba'da saniyati. Nah, setelah takbir yang kedua. Jadi yang pertama tadi apa? Fatihah. Bismillah. Allahu akbar, Fatihah. Allahu akbar, baru baca sholawat. Ya. Asadisu, kemudian yang keenam ad-du'a lil mayyiti, yaitu doa untuk mayit ba'da salisa. Setelah takbir yang ketiga. Baca apa tadi? Doa. Nah, ada yang pernah nyolatin mayit? Belum. Ntar mah kudu bergegas kalau ada yang meninggal tuh ikutan. Berharap padahal ya. Lagi kipayah. Kalau di Mekah tiap waktu sholat mayit terus. Ada yang meninggal. Umi ada kayaknya sekali dia pernah nggak sholat, berarti nggak ada yang meninggal. Ini kan terus saja sholat mayit. Ini pernah satu waktu nggak ada sholat mayit, berarti nggak ada yang meninggal. Subhanallah. Cuma sekali kayaknya Umi pas waktu sholat jamaah nggak ada sholat mayit. Waktu di Madinah, di Mekah mah ada tuh. Tiap waktu di Madinah cuma sekali tuh Umi pas sholat.
ikut arba'in cuma sekali, nggak ada sholat mayit. Yang ketujuh as-sabi'u, yaitu apa? Assalam, baca salam, assalamualaikum, baca salam, gitu ya. Itu yang termasuk daripada rukun rukun sholat jenazah. Ada berapa barusan? 7. Ada berapa? 7. Waktu ada yang dibawa pulang. Arkanu sholatil janazati sabatun. Rukun sholat jenazah ayat 7. Gitu dulu mah. Dulu di pesantren sama abah. Al-awalu kahiji aniyatu nyata niat. Al-awalu yang pertama aniyatu niat. Asani yang kedua arba'u takbiratin, yaitu takbiratin 4 takbir, 4 kali takbir. Asalisu yang ketiga al-qiyamu alal qadiri, yaitu berdiri bagi yang mampu berdiri maksudnya. Ar-rabi'u yang keempat qiraatul fatihati, yaitu membaca surah Al-Fatihah, itu yang keempat. Al-khamisu as-salatu ala nabi, yang kelima as-salatu ala nabi, sholawat atas nabi sallallahu alaihi wasallam. Ba'da saniyati, setelah takbir yang kedua. Ad-du'a as-sadisu yang keenam, ad-du'a yaitu doa lil mayyiti, bagi mayit. Ba'da salisati, setelah takbir yang ketiga. As-sabi'u yang ketujuh, assalamu yaitu salam. Sapa. Karena jadi terkadang kita tuh kalau tidak ikut menyolat itu bingungnya apa? Nggak tahu gimana ya takbir, setelah takbir teh apa, karena kan jarang dizohirkan bacanya, si imamnya juga gitu. Jadi dia cuma Allahu Akbar. Yang nggak tahu juga banyak di Mekah, di Madinah. Kalau kali sholat apa kali gitu, itu sujud ya. Kalau yang udah tahu mah, habis sholat fardu pasti sholat mayit. Nah, terkadang dipikir mah mungkin kan sholat ba'da, padahal sholat ba'diyah atau sholat rawatib, padahal sholat rawatibnya masing-masing gitu ya. Ya harus tahu. Kalau kita sudah tahu ilmunya mah tidak akan terasa berat dan tidak akan bilang aneh gitu. Kalau yang gitu ya gitu. Padahal memang sholat jenazah itu dengan tempat takbir dan tidak ada ruku. Tidak ada ruku, tidak ada sujud. Ini berdiri. Itu bagi yang apa tadi? Alal qadir, bagi yang puasa, bagi yang mampu. Kalau yang lumpuh atau yang nggak kuat berdiri, ya duduk sholatnya. Kemudian ini udah hatam nih, Sapina, ntar kita hatamin aja sekarang ya. Sedikit nyoba, nanti ganti kitab. Paslun aqallu dafni huprotun. Ya, ini cara mengubur mayat. Adapun cara mengubur mayat paling sedikit aqallu dafni, paling sedikit menguburkan mayat huprotun. Dengan apa? Cukup dengan satu lubang. Jadi lubang yang dapat apa? Mencegah bau mayat. Huprotun taktumu raihatuhu. Pokoknya mah ngegalinya itu yang penting nggak bau busuk, nggak bau mayit nanti. Ya. Dan melindunginya dari apa? Minas siba, ya, dari binatang buas. Watahu suhu minas siba, dan mencegah apa? Atau terlindungi dari binatang buas. Kalau kira-kira bisa dia meruak bau, nyerbak. Kemudian khawatirnya bisa kegali oleh binatang buas, harus lebih lebih dalam lagi. Biasanya sih kita 2 meter ya, bisa setinggi sama tangannya begini nih biasanya ya, 1,5 meter mungkin atau 2 meter ya panjangnya tuh, tingginya tuh biasanya 2 meter tuh. Nah itu seyogianya rumah kita itu sesungguhnya itulah kuburan ya. Sudah ada yang pesen di Kalimulia
Belum juga ya. Takut ya, kalau ingat mati takut. Umi juga takut, banyak dosa, belum punya bekal yang banyak. Bukan bekal duit, bekal amal. Bukan kita tidak boleh hubud dunia, maksudnya bukan hubud dunia, cari dunia boleh. Buat bekal ibadah. Ya. Kalau punya duit mah bisa sodako, punya duit mah bisa ibadah, haji. Ya, atau bukan duit mah bingung, nggak bisa ngapa-ngapain. Harus kaya, jadi orang Islam harus punya, harus semangat bekerja. Untuk apa? Itu untuk bekal ibadah, niatnya begitu. Jangan untuk hidup di dunia. Di dunia hanya sementara. Ada yang dibawa itu tuh kain kafan doang. Rumah mewah, mobil mewah, pakaian banyak, emas banyak, ada nggak dikubur? Ada yang dibawa. Manusia hanya amal-amalan. Ya, mayit tuh ninggalin harta, ninggalin keluarga, ninggalin amalan yang dibawa sama mayit. Amal-amalan doang yang ditinggal, ahli dan harta. Udah bagian yang hidup. Makanya belum tentu yang hidup juga bisa apa? Bisa memanfaatin harta yang kita tinggalin. Kata Umi mah lucu, Abah almarhum beliau wafatnya. Abah mah teboga nanaon, Abah mah gak punya apa-apa tuh, kita belum. Ini pesantren teruskan begitu kan? Gak punya harta, nyisa uang waktu itu mau ke Mekah tuh sisanya sisa jual mobil dan kayak ini. 10 juta dibagiin ke anak-anaknya, nih bikin pondasi dikasih 2 juta ewang tuh, inget tuh terakhir. Abang nggak bawa bekal, ntar juga dikasih lagi katanya. Di sana dibalikin kan, living costnya itu di Mekah, kan wafatnya di Mekah tuh 2010. Udah dibagiin anaknya 5, kasih 2 juta, yang 10 juta tuh sisanya. Buat apa? Bikin itu pondasi katanya, pondasi rumah katanya. Jadi adik-adik semuanya, Umi kan 5 bersaudara, Umi paling gede. Jadi tanah di belakang suruh dibagi 4 untuk anak perempuan, yang rumah yang depan yang Abah pakai yang ada. Nah, itu buat anak laki-laki. Jadi udah sepakat, pokoknya jangan siapapun yang mau meneruskan pesantren boleh tinggal di situ. Enggak, anak Abah nggak apa-apa. Sampai begitu Abah. Kalian kalau nggak mau menerusin pesantren, ada orang lain yang mau tinggal di rumah ini silakan. Begitu. Pokoknya yang mau tinggal di situ harus bisa ngaji semuanya. Nah, ceritanya sekarang Ica kan di situ tuh, ya di kamar, maksudnya di tempat yang Umi dulu. Jadi nyatu sama asrama rumahnya Ica itu bekas Umi. Jadi salah suaminya harus ngajar. Pokoknya siapa yang mau tinggal di sini harus ikut andil ngajar. Lah kalau nggak mau nggak bisa ngaji, tinggal di sini nggak usah. Pasti akan apa? Akan bikin ricuh kan. Jadi harus sama-sama orang yang paham, harus sama-sama ngerti ngaji. Ntar orang yang ngaji yang ini mah diem aja kagak bisa, bahaya. Jadi harus sama-sama mengerti. Jadi semuanya ikut andil di pesantren. Yang satu bagian ini, yang satu bagian itu, pokoknya begitu. Kalau nggak mau berarti bukan artian Umi jauh di situ. Sebenarnya Umi tuh harusnya tinggal di situ. Pinginnya Umi itu sekarang juga pinginnya mudik, maunya tuh tinggal di sana. Itu ya, meneruskan pesantren Abah. Amin, mudah-mudahan walaupun tidak di sana, semangat juang mudah-mudahan di sini juga manfaat dan berkah. Ya, bisa manfaatin ilmu. Gitu. Itu Abah begitu. Semua kadang di apa namanya dikumpulkan anak-anak dari kecil tuh suka ada rapat keluarga, padahal kita belum pada nikah, rapat keluarga maksudnya suruh ngumpul gitu. Udah ditalek itu ditanya, kamu tuh gitu minimal harus punya suami tuh yang bisa nerusin Abah, minimal bisa mimpin Yasin,
mimpin tahlil, mimpin ibu-ibu pengajian. Kalau nggak bisa begitu, keluar dari komplek, nggak boleh ada tinggal di situ. Jadi kita juga mikir kenalan sama laki-laki itu, kira-kira ini bisa nggak ya didatengin Ka'bah gitu. Dari dulu tuh, dari zaman kuliah tuh begitu aja Umi tuh, kira-kira ini temen bisa nggak ya kalau suka sama temen gitu. Dipikir lah kayaknya mah ranking juga gedean kita, jadi kagak ada suka-sukanya gitu, kagak sama temen tuh biasa aja. Karena kita harus apa? Kalau kita suka harus dihadapin ke abah, nanti sama abah ditanya dia bisa ngaji nggak, gitu. Nah, makanya pas ketemu ustad langsung, wah ini mah udah tua, kata Umi pasti orang sudah ustad gitu kan, suruh datang ke rumah, bener datang ya, udah langsung diterima, nikah cek abah teh langsung nikah. Nah, itu Umi mah jadi ketemu sama abah teh cuma 2 kali, ketiga kali nikah. Itu jangka waktunya bulan puasa, sebelum puasa ketemu, ya mau lebaran hitbah, habis lebaran Syawal nikah. Itu. Oh, ada yang begitu zaman sekarang, ada Ica tuh begitu. Tarik sana. Umi aja mau suruh sini. Udah tanggal sekian nikah. Udah nikah Ica aja sebulan. Itu ya, kalau sudah jodoh itu ya mau gak mau juga. Kalau sudah jodohnya pasti gak bisa gak mau. Kita mau, kalau kata Allah bukan jodoh, gak bakalan bisa nyatu ya. Jangan kekeh, cuman kita apa, ada ikhtiar, ada berdoa kita. Ketika udah ada yang cocok ya, semua keluarga sudah sepakat, buru-buru, jangan dilama-lama ya. Itu toh kalau memang jodoh mah tidak bakalan kemana. Ini mah masih tahu kan banyak nih yang belum nikah ya. Wah ngotot, hayo ada yang misalnya ngotot mintanya terima, ya Allah yang kasih pingin sama si dia. Ayo, wah udah lama hubungan kagak jadi, jangan marah, orang-orang semuanya udah diatur oleh jodoh, rizki, mautnya aja. Itu tuh udah ada yang ngatur sebelum kita lahir. Makanya yang belum punya nyantai aja, belum datang, nanti juga datang jodohnya. Oh, usah nyerobot, apalagi nyerobot yang udah punya istri mah bingung. Iya. Karena ada tempat kerja begini kan banyak laki-lakinya, karyawannya yang sudah punya bini. Ya. Pertamanya itu dari mata turun ke hati, lama-lama ngobrol enak, curhatan, nyaman, asa deui kayaknya eta pambagurna. Padahal mah loba bujang di luar juga. Yang ganteng, yang baik, yang banyak duitnya. Itu. Ya, hati-hati. Enggak sedikit ada di rekan kerja mah seperti itu. Karena bukan pengalaman, banyak contoh. Itu banyak contoh. Ya tidak sedikit. Karena banyak yang udah kan di KUA gitu, di KUA kan banyak pengaduan ya, teman kerja lah, inilah itulah gitu. Jadi tahu ya, jadi hati-hati. Makanya perempuan jaga pandangan, jangan ya seitunya aja, seapanya, sebatas kita rekan kerja, sebatas kita teman aja. Hanya kalau curhat itu sama gurunya juga yang perempuan, yang laki-laki. Bergawat di Pak Ustadz juga, dianuin, dicurhatin. Ya, banyak masalah. Nah, sedikit ini juga banyak yang curhat cuma ya. Tempat curhat, orang lain curhat, padahal mah Umi juga banyak yang mesti curhat. Ya, tapi Umi mah curhatnya begini nih sambil ngaji, jadi kagak ketara gitu. Ngobrol ngaji gini nggak terasa, nikmat, bikin bahagia. Umi paling happy itu Umi ya, bahagianya Umi itu di majlis ta'lim, alhamdulillah. Kalau kagak ada jadwal sekali aja pusing kemana ya, padahal mah tinggal cari kerjaan, bebenah kayak apa gitu. Nah,
makanya apapun juga harus dibiasakan. Dari kecil Umi gak biasa bebenah. Karena jadi apa? Pesantren paling ya bebenahnya itu cukup tempat kita doang kan. Kalau di pondok lemari kita doang ditata. Paling ada jadwal piket gitu doang. Jadi bingung kalau rumahnya agak berantakan habis acara dari mana dulu ya ini. Nah, kalau masak tuh suka masak. Masak kalau acara mau itu Umi yang masak. Ya. Bukan bikin kebuli banyak loh. Ntar bingung dari mana beresinnya ya tuh. Abah nanti ntar tenang minta abah tuh kagak pernah gue kurang percaya sama orang kalau nyuci apalagi bekas kambing gitu. Beliau nyuci juga laundry itu kagak kepake, dibawa ke laundry masih begini dia nyuci. Jadi kalau ada suami-suami yang pada rajin itu bukan suami-suami takut istri, emang kewajibannya. Ya. Harus tahu nih biar kedenger nih sama karyawan. Iya, ini nyuci, ya masak, ya bebenah itu tuh kewajiban suami. Nah, istri mah diem duduk, ya tidur. Istri mah ditiduri gitu ya, nyusuin nih kewajiban laki-laki ya, cuman kayaknya bayar. So nih mau anaknya disusuin bayar sini, kasih makanan yang enak. Nah, iya itu kewajiban suami sebenarnya ya. Kalau kita nggak mau nyusuin emang nggak apa-apa ya, kasih susu sapi kayak sapi teranaknya. Itu jadi apa? Maksudnya harus ada komunikasi, kompromi. Ini saya tuh begini, ya soalnya sayang kan ketimbang susu mahal tuh. Mendingan dipompa dengan sekarang. Kalau zaman Umi dulu nggak ada pompaan. Lagian daunnya juga nggak kemana-mana. Budak jadi nyong, udah siang malam nyong aja kasih. Kecuali abahnya mau terlantur ya tuh dari itu jangan ngubur mayat jadi ke situ. Jadi cara menguburkan mayat tadi ada berapa maksudnya jangan sampai kecium bau ataupun dibongkar oleh binatang buas ya. Sedangkan cara yang sempurna adalah galiannya itu sedalam ukuran manusia berdiri ditambah lagi tangannya diginiin gitu, setangtung bisa berdiri kemudian tangannya diginiin, nah gitu ya. Kemudian si pipi si mayatnya itu diapain? Diletakkan di tanah tuh, ayeuna dipakai skincare, tempel dicuci di facial ya. Facial Umi apal facial, suka sekarang punya jamaah punya salon. Umi tuh tadinya mah nggak pernah. Terus Umi sini aja, terus lihat daftarannya memang mahal, nggak apa sini aja Umi, gratis gitu, alhamdulillah. Jadi ternyata enak ya, gini enak banget. Dulu mah pipi Umi kalau begini tuh sakit banget, terus terang dipegang tuh sakit. Tapi sekarang kali udah sering gitu dipegang-pegang gitu, jadi kagak sakit ternyata. Dulu mah digini aja tuh sakit, sekarang mah enggak. Show. Bener kan? Ini sih salah ngomongnya. Di masker, cameroki, templok lama. Itu Umi kalau ke salon tuh kalau mau main ke rumah jamaah itu, Umi itu deh promosi. Itu muslimah di situ. Dia jamaah al-muhajirin di Jalan Merdeka. Ya, potong rambut, mau mini pedikur, ini kenapa? Umi tuh terapal, naon pedikur, meni. Nah, ternyata teh dibersihan kuku. Sebenarnya Umi juga kudunya mah kudu itu sama orang itu. Karena kalau sendiri itu kan susah ya, apalagi gendut. Mas kaki mah pang-pang nama kalau tangan mah. Tapi sekarang Umi rada kurus sedikit, bisa tuh. Dulu mah susah banget yang gendut tuh. Susah. Kalau yang langsing mah mudah.
enak banget direndam pakai air anget, terus digosok-gosok, ntar yang rorong bedenana dikerokin. Pokoknya mama lama, pokoknya kali-kali nggak apa-apa, apalagi masih gadis nggak apa-apa. Ya, manjain diri, itu tuh pasti. Oh, Giani Salon. Ini Giani Salon ya baik. Kita bilangin murid Melis, enak. Merdekanya di mana? Di situ deket Jalan Merdeka aja terus. Di pinggir Deket alun-alun. Depan itu taman. Depan taman. Pokoknya mah deket seberangnya itu penggilingan pengolahan sampah. Giani Salon, pakai Gojek langsung ada. Promosi, pokoknya mah enak. Dipijitin, digini rambutnya, stres hilang. Nah, ya cara mengubur mayat masih ada sekali lagi terhatam. Mudah-mudahan karena waktunya sudah tidak memungkinkan, insya Allah mudah-mudahan tambah berkah, tambah manfaat. Ya mudah-mudahan kebersamaan kita kebersamaan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkah umur kita, berkah rezeki kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma wahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya alamin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.